Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Amin. Ya, saudara, kalau saudara diminta untuk memberikan sebuah pandangan yang menggambarkan suasana Natal, saudara. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, suasana seperti apa yang paling dominan di dalam momen-momen Natal, saudara? Ada yang tahu? Saya tahu pagi-pagi ibu-ibu pasti sudah mulai sibuk. Pertama-tama pasti menata dirinya, mandi, lalu mungkin juga blow rambutnya. Kayak anak dan istri saya, pagi-pagi mereka sudah bangun, sudah sibuk. Ya mungkin ada suasana sukacita yang paling dominan, betul ya? Sehingga kalau setiap kali kita merayakan Natal, saudara, ada lagu yang kita nyanyikan. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Semuanya bersukacita, saudara. Sehingga semua orang akan setuju bahwa ya nuansa Natal ada nuansa sukacita. Tapi izinkan hari ini untuk saya menyampaikan sebuah tema Natal yang berbeda ya dan tidak lazim, yaitu tangisan atau air mata pada saat Natal, saudara. Ya, ketika saya mempelajari, saudara, ya ada kedukaan, ada tangisan, ada air mata, ya, yang memang terjadi pada saat Natal, ya. Jadi saya yakin kalau saya menyampaikan ini tidak berlebihan, karena saya coba melihat satu sisi yang berbeda, yang selama ini dipikirkan oleh kebanyakan orang, saudara. Karena Natal itu sekali lagi tidak hanya berisi sukacita, saudara, tapi Natal juga berisi kisah-kisah yang sedih, yang penuh dengan air mata, saudara. Paling tidak ada tangisan-tangisan yang terjadi di saat Natal terjadi, saudara. Misalnya pada waktu Maria melahirkan Yesus, saya yakin Maria juga menangis kesakitan. Loh, jangan berpikir, saudara, yang dilahirkan adalah Mesias, maka dia bisa melahirkan sambil bernyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba Yesusnya nongol, lalu kemudian malaikat bernyanyi joy to the world. Saya yakin pada waktu Maria melahirkan, pasti dia mengalami kesakitan, menangis, saudara. Betul ibu-ibu ya? Ya. Nah, saya juga yakin pada waktu Yesus lahir, ya, walaupun Alkitab tidak mencatatnya, saudara, pada waktu dia nongol, saudara, dia juga pasti menangis, bayi Yesus itu. Jangan pikir dia adalah juru selamat, maka dia lahir, dia langsung ya bernyanyi sungai sukacitamu mengalir dalamku. Enggak, pasti bayi Yesus juga nangis seperti saudara. Ya, bahkan kalau saudara mau jujur menyelidiki tentang kisah-kisah Natal di Alkitab, saudara pasti akan menemukan situasi yang menegangkan di sana. Saudara bisa melihat bagaimana ketika orang-orang Majus datang hendak mencari bayi Yesus dilahirkan di mana, saudara. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke Yerusalem, mereka bertemu dengan Herodes, dan Herodes pada waktu itu sebagai penguasa punya pikiran yang sangat jahat. Dia iri, dia tidak mau disaingi, dan dia punya pikiran untuk membunuh bayi Yesus pada waktu itu. Apakah suasananya sukacita? Tidak, saudara. Bagaimana ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf dan Maria agar segera cepat meninggalkan tempat ini dan pergi ke Mesir. Apalagi ketika mereka meninggalkan kediaman mereka dan pergi ke Mesir, saudara, saya yakin bukan dengan sukacita. Pasti dengan pergumulan yang sangat berat, saudara. Mesir itu bukan negara asal mereka. Ya, mereka juga tidak punya kerabat atau kenalan, saudara. Bahkan mereka tidak punya komunitas ya di sana. Sebab mereka pergi ke negeri yang asing, saudara. Jadi kalau kita mau jujur ya dengan kisah Natal, saudara, itu tidak semua bicara tentang sukacita. Ada air mata, ada tangisan di hari Natal, saudara. Karena itu hari ini saya mau ngajak saudara untuk belajar bersama-sama satu kisah Natal yang sangat sedih. Yaitu ketika ibu-ibu di Bethlehem dan sekitarnya menangisi anak-anak mereka yang dibunuh oleh Herodes, saudara. Saya percaya kisah ini mungkin jarang disampaikan pada waktu Natal. Kenapa? Karena kisah ini sangat menyedihkan, saudara.
Sehingga kalau disampaikan saudara, tampaknya akan mengganggu suasana Natal yang gambarannya adalah sukacita saudara. Ya, tapi saya yakin di balik kisah duka ini saudara, ada pesan sukacita yang besar yang Tuhan ingin kita dapatkan hari ini saudara. Amin. Saya percaya pesan ini juga bicara tentang konteks zaman kita yang sedang dalam keadaan duka. Ada pandemi saudara seperti itu di mana banyak orang juga mengalami keadaan sedih, ya, keadaan berduka saudara. Ada banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi, ada banyak orang kehilangan usaha mereka, ada banyak orang hari ini saudara sedang mungkin tanda petik ya tersungkur, tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan yang membuat mereka seperti itu saudara. Tapi hari ini saya percaya pesan ini akan membangkitkan iman saudara dan saya untuk memiliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal kedua ayat 16 sampai 18. Matius pasal kedua ayat 16 ayat 18. Saya mau ngajak kita baca bersama-sama saudara. Ayat 16 sampai 18 mungkin kita baca silih berganti. Saudara jujur ketika baca ayat ini saya mau ngajak yang ayat 16 saudara yang merasa mungkin tidak seperti momen-momen tahun-tahun lalu kita merayakan Natal. Ada kedukaan, ada sukacita, ada kesedihan saudara. Saudara baca ayat 16. Tapi kalau saudara merasa ya tahun ini lumayanlah ada sukacitanya. Saudara baca ayat 17, 18 kita akan baca bersama-sama. Yang tidak merasakan apa-apa, raut mukanya itu datar gitu kan, baca ayat 19. Ya, karena ayat 19 ini kita tidak pernah khotbahkan hari ini. Oke, ayat 16 mulai ya, 2, 3. Ketika Herodes tahu, itulah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang. Yang sukacita kita baca 17. Ayat 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara, sebuah kisah yang sangat terkenal ini saudara. Ya, dan ini adalah kisah yang akrab di telinga kita. Dan saya yakin saudara, ini bukan hanya kisah yang ditulis di Alkitab, tapi ini kisah bukan disenangi oleh kebanyakan orang saudara. Sebab ini kisah tentang pembunuhan. Ini kisah tentang kesedihan saudara. Pada waktu Herodes, dia tahu bahwa dia sedang diperdaya, dibohongi oleh orang-orang Majus. Dari mana tahu dia dibohongi oleh orang-orang Majus saudara? Karena waktu orang-orang Majus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Betlehem saudara, ya, itu jarak antara Betlehem dan Yerusalem saudara itu tidak jauh. Kira-kira kalau panjang perjalanannya itu kira-kira ya 6 mil saudara. 6 mil itu kalau dulu ditempuh dengan naik onta atau naik keledai saudara, itu paling lama waktunya bisa sampai seharian saudara. Jadi kalau hanya seharian saudara, lalu kemudian ditambah mereka pergi seharian, pulang lagi seharian seperti itu, totalnya 2 hari, maka saya yakin saudara masih tersisa banyak waktu ya sejak pertemuan antara orang Majus dengan Herodes dari Yerusalem saudara. Mungkin juga tersisa waktu seminggu, 2 minggu, sebulan penuh saudara seperti itu ya. Tapi Alkitab tidak mencatatnya saudara. Tapi Herodes yakin orang-orang Majus itu tidak kembali lagi. Dia tahu, dia sadar dia telah dibohongi, diperdaya oleh orang-orang Majus. Lalu Alkitab mengatakan dia sangat marah. Dia sangat marah. Terjemahannya katakan dia murka. Tahu murka ya? Dia tahu itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi pelampiasan emosi yang begitu luar biasa. Waktu dia sangat marah, dia perintahkan semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, yang laki-laki dibunuh semua di daerah Betlehem dan sekitar saudara. Mengapa berumur 2 tahun saudara? 2 tahun ke bawah saudara. Itu untuk memberitahukan saudara dan saya bahwa orang-orang Majus datang menemui Yesus. Yesusnya kemungkinan pada waktu itu ya sudah berumur 1 tahun lebih saudara. Jadi kalau saudara melihat ada gambar-gambar di momen-momen Natal, Yesusnya sedang dalam palungan atau sedang digendong oleh Maria seperti bayi yang masih kecil sekali seperti itu saudara. Ya, saya mau katakan saudara,
itu gambar yang agak keliru, agak salah saudara. Ya, Yesus sebenarnya waktu itu ketemu orang Majus, kemungkinan bukan di palungan lagi atau sedang digendong oleh Maria. Ya, tapi Alkitab memang tidak mencatat saudara dengan jelas ya orang-orang, kalau saudara perhatikan orang-orang Majus yang datang bertemu dengan Yesus saudara, ya mereka tuh berkata begini, mereka melihat bintangnya. Waktu mereka melihat bintang saudara, lalu mereka mencari di mana bayi itu dilahirkan. Dan mereka menunggangi binatang. Sekali lagi Alkitab tidak memberitahukan binatang apa yang mereka tunggangi. Mungkin itu onta, mungkin juga bisa kuda saudara. Tapi lebih banyak penafsir yang mengatakan itu onta. Nah kita tahu perjalanan mereka yang mereka tempuh saudara, itu memakan waktu yang sangat lama sekali saudara. Mereka hanya dituntun sebuah bintang yang keluarnya pada malam hari saudara. Kalau siang bagaimana? Apakah bintang itu tetap muncul? Tidak ada yang tahu saudara. Tapi yang penting saudara, antara hari atau pertama kali mereka melihat bintang itu saudara, bahwa ada bayi seorang raja yang baru lahir, ya, sampai mereka bertemu dengan bayi Yesus saudara, dan Yesus ya sudah berumur 1 tahun lebih saudara. Makanya pada waktu itu Herodes memerintahkan, ya, ketika dia diperdaya untuk membunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi kalau saya boleh menggambarkan saudara, waktu orang-orang Majus itu datang bertemu dengan bayi Yesus, Yesus bukan dalam palungan atau sedang dalam terbaring di kandang binatang saudara. Tapi menurut saya Yesus itu sedang merangkak sana, merangkak sini. Setahun lebih sudah bisa merangkak kan? Sudah bisa guling-guling kan? Iya saudara. Ya, apakah saudara pikir Yesus itu nggak perlu hiburan? Dia tetap anak kecil yang butuh bermain-main pada waktu itu saudara. Ya, nah menurut saya gambar yang seringkali dipopulerkan oleh kalangan Kristen saudara itu kira-kira saudara. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, jumlah orang Majus ada berapa? Menurut saudara? 3. Alkitab tidak pernah mencatat ada 3 loh orang Majus ya. Tapi selalu tanya, ketika orang-orang Majus yang datang bertemu Yesus jumlahnya berapa? 3. Kok tahu 3? Soalnya kadonya ada 3. Apa itu? Mazmur dan kemenyan. Jadi asumsinya satu orang bawa satu jenis kado seperti itu saudara. Ya, coba saudara tanya anak-anak sekolah. Ketika teman sekolahnya satu grup itu ulang tahun saudara, rata-rata yang bawa kado satu kelas satu kado kan, betul kan? Satu grup satu kado. Enggak selalu satu kado itu satu orang saudara. Jadi jangan sampai saudara mengasumsikan jumlah kadonya adalah 3, maka orangnya juga 3 saudara. Saya justru yakin orang Majus itu lebih daripada 3. Mengapa lebih dari 3 saudara? Karena mereka yang mereka bawa itu barang-barang yang sangat berharga. Tidak mungkin membawa barang-barang yang berharga, menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang penuh dengan risiko, banyak penjahatnya, banyak perampok di tengah jalan seperti itu, banyak penyambunnya saudara. Dan ingat, orang-orang Majus itu orang-orang pintar, orang-orang yang kaya juga saudara. Tentu kalau orang-orang kaya mereka pasti punya banyak budak, dan budak-budaknya pasti mengikutinya. Itu sebabnya kalau saudara baca di kitab Injil, ketika mereka masuk ke kota Yerusalem terjadi kehebohan. Kenapa? Saking ramainya seperti itu saudara. Ya. Nah, Alkitab mengatakan saudara, ya, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus saudara, mereka tidak kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada Herodes saudara. Dan Herodes merasa dibohongi, diperdaya saudara, dia menjadi sangat marah, lalu kemudian dia perintahkan membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem dan sekitar saudara. Nah, karena itu hari ini saya mau menyampaikan kisah ini dari 2 sisi saudara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fakta dari kisah ini saudara. Sebab ada yang menyangkali kisah ini terjadi seperti saudara. Apakah kisah ini benar-benar terjadi atau tidak? Kita akan belajar tentang faktanya saudara. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang maknanya. Yakni pesan teologis apa yang Tuhan ingin kita dapatkan, pelajari dari kisah pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem ini saudara. Mengapa kisah yang tampaknya sangat sadis dan sangat memilukan, sangat menyedihkan ini, bahkan kisah yang tanda petik bisa mengganggu suasana nuansa Natal yang penuh dengan sukacita ini saudara, harus ditulis dan tercetak di Alkitab saudara.
Jadi yang pertama kita akan belajar tentang fakta. Yang kedua kita akan belajar tentang makna. Sama-sama katakan fakta dan makna. Sekali lagi fakta dan makna. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu? Fakta, saudara. Nah, beberapa filsuf, bahkan teolog liberal, saudara, mereka tidak terlalu percaya bahwa Alkitab itu benar. Ya, mereka menganggap khususnya ya di kisah ini tentang pembunuhan bayi di kota Bethlehem, saudara, dan sekitarnya itu benar-benar tidak terjadi. Kalau saudara bertanya kepada mereka, saudara, mereka akan menjawab, mereka berkata, mengapa mereka yakin kisah ini bukan sungguh-sungguh atau tidak benar-benar terjadi, saudara? Jawaban mereka sangat sederhana, yakni mereka berkata karena tidak ada catatan di dalam sejarah di luar Alkitab yang mencatat tentang pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya, saudara. Jadi tidak ada catatan lain di luar Alkitab yang meneguhkan atau memberikan kesaksian atau memberitakan kisah ini, saudara. Tapi yang kedua, mereka berkata kalau sampai tidak ada catatan yang lain di luar Alkitab yang bisa meneguhkan atau kenapa sampai tidak dicatat, saudara? Tampaknya ini berita ini, bagian ini adalah perlu dicurigai. Artinya mereka mencurigai itu tidak benar terjadi, tapi sebagai berita apa? Berita apa? Hoax. Mengapa mereka mencurigai, saudara? Mereka menjelaskan begini, saudara. Ini kisah pembunuhan. Kira-kira kalau terjadi pada zaman kita seperti sekarang ini, saudara, menurut saudara layak enggak dipublikasikan? Loh, kalau terjadi zaman kita, heboh enggak? Satu kota loh, bayi-bayi di kampung aja orang dibunuh, itu heboh, masuk berita, saudara. Ya, satu kota bayinya di bawah 2 tahun itu dibunuh, saudara. Semua yakin, saya percaya bahwa ini adalah peristiwa yang besar, bukan peristiwa yang kecil, betul? Ini pasti peristiwa yang besar, saudara. Jadi kalau peristiwa besar sudah pasti layak untuk dipublikasikan secara luas, saudara. Ya, jadi kalau sampai tidak ada yang mencatat kisah ini kecuali Matius sendiri, maka kisah ini perlu dianggap hoax atau dicurigakan, saudara. Jadi mereka berkata kalau yang mencatat itu hanya satu orang saja, yaitu Matius, saudara. Sedangkan peristiwa ini yang terjadi, ada peristiwa yang besar, saudara. Mengapa sampai enggak ada penulis yang lain ya yang mencatatnya, yang menulisnya? Ini sesuatu yang aneh bagi mereka. Tapi izinkan saya ya untuk menyampaikannya bahwa ini fakta. Saya akan mengulaskan buat saudara beberapa alasannya. Saya yakin ini benar-benar terjadi, saudara. Sungguh-sungguh terjadi. Alasan pertama begini, saudara. Ya. Kalau kita sudah belajar teologi ya, ketemu sama teolog yang liberal begitu, kita biasanya berdebat, saudara. Berdebat itu biasa. Ya, asalkan bukan para prinsip yang menghilangkan iman. Ya, kita bisa berargumen, saudara. Nah, alasan pertama saya katakan kisah ini benar-benar fakta dan terjadi, saudara. Ya, mengukur sebuah peristiwa terjadi atau tidak, saudara, dengan adanya catatan yang lain yang sama atau tidak, saudara. Maka saudara, saya mau katakan maka tidak ada peristiwa yang terjadi di dunia ini yang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran atau fakta, saudara. Dan saya mau sampaikan cara berpikir bahwa kalau diukur hanya dengan satu orang bersaksi atau ditulis saja, lalu orang itu tidak percaya, orang lain tidak percaya. Saya mau katakan pikiran seperti itu pikiran yang salah. Mengapa, saudara? Kalau bertanya kepada orang-orang filsuf itu atau teolog liberal itu, saudara. Kalau mereka berani konsisten, saudara, bahwa peristiwa apa saja yang terjadi itu kalau dicatat hanya dalam satu kali, dalam satu tulisan, saudara, maka peristiwa itu dikatakan tidak layak dipercayai. Saya yakin hampir semua peristiwa atau sejarah-sejarah kuno yang kita ketahui sampai sekarang ini, saudara, misalnya tentang Alexander Agung, saudara, dan berbagai macam kekaisaran Romawi yang lain, saudara,
maka kita mesti tidak perlu mempercayainya saudara. Karena itu hanya muncul satu kali dalam satu tulisan saudara. Jadi kalau para filsuf dan teolog liberal itu saudara konsisten. Tiap kali ada sebuah peristiwa ditulis cuma satu kali saudara. Dan peristiwa itu dianggap tidak benar atau tidak pernah terjadi dengan sungguh-sungguh saudara. Ya, karena hanya satu kali aja ditulis saudara. Maka ada begitu banyak peristiwa sejarah yang seharusnya juga tidak perlu dipercaya saudara. Tapi kenyataannya ketika kita tanya mereka percaya. Misalnya dituliskan mengenai Julius Caesar saudara. Ya, tentang apalagi Romulus Augustus, ya, Konstantin saudara. Mereka percaya itu saudara. Mereka berkata itu sungguh terjadi. Tapi ketika ditanya di mana catatan yang lain yang mendukung sejarah itu, tidak ada. Namun mereka tetap percaya saudara. Jadi dengarkan saya ini baik-baik saudara. Kalau sampai ada orang yang meragukan cerita kisah pembantaian anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya saudara. Ya, hanya gara-gara cuma satu orang yaitu Matius yang menulisnya saudara. Maka orang itu juga harus meragukan sebagian besar sejarah histori di dunia ini saudara. Yang sudah terjadi di zaman kuno saudara. Yang kedua saudara. Menurut saya peristiwa pembantaian anak-anak di Bethlehem saudara, sebetulnya tidak terlalu heboh. Kenapa tidak terlalu heboh? Ya, sebelum menjawab saya mau tanya saudara. Saudara coba tebak. Kira-kira berapa jumlah bayi di Bethlehem dan sekitarnya yang dibantai, yang dibunuh? Menurut saudara berapa? Ratusan? Ribuan? Saudara, siapa yang berkata seratusan lebih? Siapa yang berkata ribuan? Siapa yang berkata tidak ada? Ya, kebanyakan di dalam pikiran kita pasti membayangkan jumlah bayi yang dibunuh itu sangat banyak. Tapi saya mau sampaikan informasi menurut fakta dan sejarah buat saudara. Dengarkan baik-baik. Pada waktu itu kota Bethlehem itu bukanlah kota yang besar. Kota yang kecil dia. Bahkan sampai sekarang pun saudara, kalau saudara pergi ke kota Bethlehem saudara, maka saudara akan menemukan kota ini bukan kota yang besar. Kota ini kota yang kecil saudara. Padahal sebuah kota pasti makin lama makin maju, dibangun betul kan? Makin bertambah besar betul. Karena makin dibangun seperti itu. Sedangkan Bethlehem yang sekarang ini aja termasuk kota yang kecil saudara. Pada waktu saya 2016 ya. Saya dan rombongan berangkat ke Israel saudara. Begitu kami sampai di kota Bethlehem dan nginap di sebuah hotel. Katanya hotel yang paling mewah. Padahal kalau dibandingkan dengan hotel-hotel di luar kota Bethlehem. Itu hotel yang mungkin tidak terlalu mewah saudara. Tour guide ini berkata begini. Ini hari sudah mulai gelap. Saya minta tidak seorang pun yang keluar dari hotel. Selain untuk makan dan minum di sekitar di dalam hotel ini. Tidak boleh keluar. Kenapa? Banyak penjahatnya. Jadi kota Bethlehem itu banyak penjahatnya saudara. Jadi kotanya sangat kecil. Nah, sehingga para penafsir Alkitab menduga jumlah bayi yang dibunuh pada waktu itu bukan ratusan, apalagi ribuan. Tapi sekitar 20-an bayi saudara. Nah, karena kotanya itu kota kecil saudara, berarti penduduknya juga tidak terlalu banyak. Nah, misalnya asumsikan setiap rumah itu ada bayinya. Kira-kira aneh gak kalau setiap rumah ada bayinya? Kalau asumsi seperti itu. Gak mungkin kan? Kan gak mungkin ibu-ibu itu hamil barengan, janjian lahirin barengan gitu kan? Kan gak mungkin seperti itu. Kecuali nikahnya barengan, tapi belum tentu juga hamil barengan. Ya kan? Karena ada beberapa saudara yang sudah menikah bertahun-tahun masih belum dikaruniakan anak saudara. Nah, kalaupun setiap rumah ada bayinya, belum tentu umur bayinya itu sama. 2 tahun ke bawah saudara. Atau kalaupun semua bayinya 2 tahun ke bawah. Tapi tidak semuanya bayi laki-laki. Pasti ada bayi perempuan. Tidak ada bayi yang setengah-setengah saudara ya. Sehingga kalau dihitung-hitung. Ya, itu kemungkinan cuma 20-an bayi. Mungkin ada yang protes. Bapak ini berkata cuma. Dengarkan saya baik-baik. Walaupun cuma 20-an bayi Pak. Itu bayi, itu manusia. Benar, itu bayi dan itu manusia saudara. Tapi saya harus tahu siapa yang memerintahkan atau membunuh bayi-bayi itu. Siapa dia? Herodes.
Nah kalau saudara belajar tentang Herodes saudara, dia adalah orang yang sangat kejam, bengis. Dan ini benar-benar terjadi, kenapa? Karena peristiwa Herodes ini hidupnya, sejarahnya juga ditulis di dalam tradisi orang-orang Yahudi saudara. Di dalam tradisi Yahudi kuno dicatat begini saudara. Bagaimana kekejaman Herodes itu saudara. Herodes itu telah membunuh istrinya. Dia punya beberapa istri. Dan salah satu istri saudara dibunuh, dicurigai karena Herodes berpikir bahwa istri itu selingkuh saudara. Bukan hanya itu, dia juga membunuh 3 anaknya saudara. Salah satu anak yang dibunuh adalah anak yang telah dia pilih untuk menggantikan dia menjadi raja pada waktu dia sedang sakit saudara. Ya, dia bilang gini, "Nak, nanti kalau papa sudah tidak ada, kamulah menggantikan papa nak." Anaknya senang, keluar dia beritakan kepada teman-temannya, "Nanti kalau papaku meninggal, aku akan gantikan papaku menjadi raja." Herodesnya dengar, papanya mau mati kok tambah senang ini. Diberitakan kemana-mana gitu kan. Dipanggil anaknya itu, dibunuh saudara. Jadi dia telah membunuh banyak orang, termasuk prajurit saudara. Nah pada waktu dia sedang sakit saudara, dia memberi perintah. Tapi perintah ini tidak pernah dieksekusi saudara oleh bawahannya. Dia berikan perintah begini saudara. "Nanti kalau aku mati, maka semua keluarga dan anak laki-laki, termasuk anak laki-laki keluarganya saudara, itu mesti dibunuh." Supaya apa? Supaya yang bersedih bukan cuma aku, tapi semua penduduk di Yerusalem juga harus bersedih. Saudara, jadi Herodes ini bukan hanya orang yang bengis kejam, tapi orang yang sedeng saudara. Kalau saudara belajar sejarah saudara, ya, dia sudah membunuh begitu banyak orang. Ratusan orang dia bantai saudara. Bahkan Kaisar Agustus saudara pernah ngomong begini. Lebih enak jadi anak babinya Herodes ketimbang daripada jadi anaknya Herodes. Kalau anak babi saudara, itu memang ada kemungkinan untuk dibantai, untuk disembelih. Tapi itu juga berdasarkan momen atau musimnya. Misalnya pas Natal seperti ini saudara. Ya, itu sebabnya di bulan-bulan Desember ini banyak babi juga bernyanyi kan. "Sekalipun aku dalam lembah kelam," gitu kan. Dia berkata, "Aku ini takut bahaya saudara." Sebab sudah musim babi-babi disembelih saudara. Jadi kalau jadi anaknya babinya Herodes saudara, memang ada kemungkinan dibunuh. Tapi kemungkinannya dibunuh saudara itu hanya pada waktu tertentu saja. Tapi kalau engkau jadi anak kandungnya Herodes, engkau tidak pernah akan tahu kapan nyawamu akan hilang. Waktu Anda berdiri, waktu engkau tidur, waktu engkau makan, engkau bisa dibantai saudara. Jadi Herodes itu sangat kejam sekali. Dan sudah ratusan orang yang dia bunuh di dalam kejahatan saudara. Maka pada saat Herodes membunuh bayi di kota Bethlehem dalam jumlah 20-an saudara. Itu berita sangat kecil pada waktu itu. Dan jika pada saat ada orang mungkin mencoba menuliskannya saudara. Ya mereka akan berkata begini, untuk apa berita kecil ini disampaikan? Nggak heboh kan gitu kan. Kenapa? Karena masih ada banyak hal lain yang lebih kejam, yang lebih bombastis ya, yang lebih jahat dibuat oleh Herodes. Jadi saudara perlu tahu ini saudara. Ya Bethlehem itu kota yang kecil, sedangkan orang-orang kalau mencatat peristiwa, pasti dia akan mencatat peristiwa yang besar saudara. Pada waktu itu pusat pemerintahan Roma itu bukan di Yerusalem, apalagi di Bethlehem, ada di kota Roma saudara. Dan kota Roma dengan kota Bethlehem itu sangat jauh sekali saudara. Apalagi waktu itu Israel sebagai negara jajahan adalah negara yang dikenal dengan pemberontakan terhadap Roma saudara. Jadi banyak pemberontakan terjadi seperti itu saudara. Jadi menurut Roma ini Israel reputasinya sangat jelek bagi orang-orang Roma. Jadi apapun yang terjadi di Israel saudara, apalagi di kota kecil seperti Bethlehem saudara, ya itu tidak dianggap penting saudara. Cuma sekarang kalau kita hidup di zaman kita ini saudara, kita kesulitan membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena kita hidup di dalam zaman tampaknya salah satunya sepertinya penting saudara. Betul enggak? Misalnya mau mandi, di foto dulu kan. Habis itu
Diupload. Begitu habis mandi lagi difoto, lalu dibikin status apa yang jadi? Seger baru mandi. Kadang saya juga aneh lihat orang kayak gitu. Siapa sih yang peduli kamu mandi atau tidak? Kayaknya mandi itu sesuatu yang paling penting, saudara. Ya, belum lagi orang berstatus, saudara. Hujan, nggak bisa kemana-mana. Buset. Emang ada orang peduli? Kalau hujan kamu nggak bisa kemana-mana. Kita hidup di zaman yang terbalik, saudara. Sesuatu yang tidak penting dipublikasikan. Sesuatu yang penting jarang dipublikasikan, saudara. Tapi zaman dulu saudara harus ngerti. Kota Belem itu kota yang kecil, kota yang tidak terkenal, saudara. Jumlah bayi yang dibunuh tidak terlalu banyak. Apalagi Herodes sudah melakukan kejahatan yang lebih besar. Lebih jahat yang dia lakukan daripada kisah di Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 ini, saudara. Sehingga kalau sampai ada orang tidak mau mencatat peristiwa ini, saudara, menurut saya ya itu fine-fine aja, saudara. Dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Karena di mata penulis kuno, saudara, kisah ini sebetulnya sekali lagi tidak seheboh yang digambarkan di zaman kita, di mana kita hidup sekarang, saudara. Tapi saya percaya kisah ini benar-benar terjadi, saudara. Sungguh-sungguh terjadi dan ini faktanya, saudara. Haleluya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan makna mengapa kisah ini ditulis, saudara. Kalau saudara bertanya, mengapa kisah ini ditulis, Pak? Mengapa Matius perlu menulisnya? Padahal kisah ini pada waktu itu dianggap tidak penting. Apalagi oleh teolog liberal, saudara, yang meragukan peristiwa ini benar-benar terjadi, saudara. Mengapa Matius perlu menulisnya? Yang pertama, karena memang diperintahkan atau diilhamkan oleh Roh Kudus untuk ditulis, saudara. Ya, jadi ada pesannya ketika ditulis. Ingat firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, itu berguna, bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kita. Betul? Iya, pasti ada manfaatnya, saudara. Yang kedua, saudara, kalau ada yang bertanya, mengapa peristiwa ini ditulis? Jawabannya adalah untuk meneguhkan histori bahwa kisah ini benar-benar terjadi, saudara. Sebab kalau ada orang yang coba mau mengarang-arang cerita atau membohongi pembacanya, maka dia pasti akan memakai kisah-kisah yang menarik orang. Betul nggak? Dia akan buat kisah-kisah yang bisa orang mau membacanya, orang mau mempercayainya, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, bukan kisah-kisah yang tanda petik diragukan, dipertanyakan kebenarannya. Kisah-kisah yang membingungkan, saudara. Haleluya. Saya mau tanya, ketika saudara baca kisah ini, di bagian pembunuhan ini, saudara, Anda enggak yang mengerti bagian kisah pembunuhan bayi-bayi ini untuk apa sih? Saya awal ketika mempelajari, saudara, saya baca berkali-kali, saudara. Ya, saya baca dari pasal pertama, silsilah Yesus. Ya, dia keturunan siapa? 14 keturunan ini, 14 keturunan ini, 14 keturunan ini, seperti itu, saudara. Lalu kemudian malaikat datang beritakan kepada Yusuf. Yusuf orang yang saleh, jangan ceraikan istrimu, dia hamil karena Roh Kudus seperti itu. Lalu kemudian lahir, setelah lahir kemudian dia berkata, pergi segera. Kenapa? Karena Herodes akan membunuh bayi itu, saudara. Jadi kalau orang tanya, mengapa bagian khusus ini dituliskan di dalam Alkitab, saudara? Ya. Kalau menurut saya bagian ini kalau untuk membohongi orang, kalau kisah ini benar-benar tidak terjadi, lebih pas dihilangkan. Langsung aja Yusuf dan Maria bersama dengan bayi Yesus disuruh malaikat pergi ke Mesir. Setelah Herodesnya mati, lalu Yesus balik lagi ke Nazaret. Itu akan membuat kisah ini jauh lebih menarik dan jauh membuat sukacita daripada ada bagian kisah pembantaian bayi-bayi ini, saudara. Karena kalau ada bagian kisah pembantaian ini, saudara, maka itu akan menimbulkan pertanyaan, saudara. Ya. Karena itu, saudara, kalau saudara ingin berbohong kepada orang lain, pastikan ceritamu jangan terlalu rumit. Sebab kalau terlalu rumit,
maka ada banyak celah orang akan tahu itu berita bohong. Kisah yang bohong seperti saudara. Satu kali ada 4 mahasiswa, ada 4 karyawan bekerja di sebuah perusahaan yang sama, kantor yang sama. Mereka itu kalau pergi ke kantor, naik mobil yang sama, karena mereka kos yang sama juga. Satu kali mereka sepakat, besok kita datang terlambat, siang kita baru masuk aja. Ya kan? Alasannya apa? Kita beritahu bos, kita terlambat. Kenapa? Karena ban mobil kita bocor. 4-empatnya begitu pagi kirim WA ke bosnya. Bos, terlambat, sorry, ban mobil pecah. Bocor gitu kan. Ya, 4-empatnya kirim seperti itu. Lalu kemudian siang hari mereka baru masuk. Senang sekali kan. Mereka dipanggil bosnya. Mereka menghadap tapi disuruh duduk agak berjauhan. Ya, tadi pagi saya sudah terima WA kalian. Kalian telat masuk karena ban mobil kalian itu bocor. Oke, tapi saya mau tanyakan ya satu pertanyaan. Tolong dijawab dengan jujur. Dan saya sudah kasih di kertas itu pertanyaannya. Begitu mereka menerima pertanyaan itu mereka bingung. Apa yang mereka mesti jawab seperti itu kan. Saudara tahu apa pertanyaannya? Hah? Ban sebelah mana yang bocor? Ya kan? Saudara? Begitu tanya ban sebelah mana yang bocor, bingung mereka. Ya kan? Kan gak mungkin bannya salah tunjuk. Belakang, kiri atau kanan. Depan, kiri atau kanan gitu kan. Mereka gak mungkin sepakat lagi ke depan bos mereka, ketahuan bohongnya. Jadi kalau saudara ingin saudara itu mau bohong, maka saudara perlu konsisten dalam kebohongan saudara. Ya, ketika saudara ingin bohong lagi, maksudnya meneguhkan kebohongan saudara, saudara mesti menambahkan sebuah variabel kebohongan yang baru. Misalnya gini, kalau saudara ditanya, kamu kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit tulang. Saya sudah periksa ke dokter, katanya saya sakit tulang. Nah, kalau saudara cuma beritahukan, saudara sakit tulang saudara, maka saudara harus ngomong konsisten ke orang lain. Tulang saudara sakit, maka kebohongan saudara kemungkinan tidak akan diketahui saudara. Tapi ingat baik-baik, kan makin bertambah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ketemu sama orang lain, ya. Begitu tanya, kamu sakit tulang saya dengar ya? Tulang yang mana? Saudara jawab. Maka tiap saudara mau menjawab, saudara ingin mempertahankan kebohongan saudara itu saudara harus menambahkan satu variabel kebohongan yang baru. Bukan cuma tulangmu yang sakit, tapi tulang sebelah mana. Ya enggak? Nah, kalau saudara sebut tulang rusukku, maka ada orang lain yang akan tanya, kanan atau kiri? Begitu saudara nambahkan sebelah kanan saudara, maka nanti setiap kali kalau saudara mau berbohong, saudara mesti ingat itu. Yang sakit itu apa? Tulang apa? Tulang rusuk sebelah kanan. Nah, nanti ditanya orang lain lagi saudara. Nomor berapa dari bawah? Maka tiap kali kalau saudara mau bohong, saudara mesti nambahin variabel kebohongan yang baru saudara. Karena itu kalau orang bohong, dia terus akan berbohong. Kapan selesainya? Bertobat, akui bahwa saudara sudah bohong. Ya, coba lihat kiri kananmu. Lihat kiri kananmu. Itu pernah lakukan seperti itu kayaknya. Ya, jadi kalau saudara mau berbohong, jangan bohong yang rumit. Sebab bohong yang rumit itu, rumitnya setengah mati saudara. Bagi yang suka bohong pasti tahu ini. Ya, nah, kisah pembunuhan bayi di kota Bethlehem dan sekitarnya memang membingungkan saudara, tapi ini fakta benar-benar terjadi. Dan saya ingin saudara memahami makna dari kisah ini. Mengapa kisah ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dituliskan oleh Matius yang pertama. Di tengah situasi yang seburuk apapun saudara. Karena itu pembantaian, kesedihan, kedukaan saudara. Dengarkan baik-baik. Di tengah situasi apapun saudara, seburuk apapun, Allah tetap merupakan pribadi yang mengendalikan dan berdaulat atas kehidupan kita. Katakan amin.
Hal yang pertama, kita bisa pelajari dari kisah bagian pembunuhan ini, di bagian kedukaan ini saudara, dengarkan baik-baik saudara, Tuhan memegang kendali dan berdaulat atas segala situasi, termasuk situasi yang buruk yang kita hadapi saudara. Mari kita baca ulang lagi ayat 16 sampai 17 saudara. Matius 2. Begini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan apa? Oleh Nabi Yeremia. Saudara harus percaya bagi orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, Tuhan sudah punya rencana yang indah buat saudara. Di dalam rencananya dikatakan dia tidak pernah gagal. Seburuk apapun kondisi saudara hadapi tahun ini, dengarkan baik-baik. Dia yang memegang kendalinya saudara. Dia yang mengontrol saudara. Kalau saudara baca di kitab Matius ini, di khusus pasal pertama, pasal kedua, saudara akan menemukan berkali-kali Alkitab mengatakan begini. Supaya genaplah rencana atau firman yang disampaikan oleh Nabi saudara. Dengan kata lain, semua peristiwa yang terjadi itu saudara dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya peristiwa yang buruk sekalipun saudara. Memang kadang-kadang waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang buruk saudara, kita bertanya, Tuhan itu ada atau tidak? Kalau ada, apakah dia masih mengontrol, mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Tapi hari ini saya mau sampaikan, apa yang nampak mungkin kacau, apa yang kelihatan mungkin tampak buruk, tetapi di mata Tuhan itu terjadi untuk menggenapi rencananya untuk hidup kita saudara. Ada amin? Memang kita tidak diberitahu bagaimana itu akan menggenapi rencana Tuhan. Tapi kita diberitahu saudara bahwa situasi seburuk apapun, Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali atas semua situasi yang kita hadapi saudara. Bahkan ketika saudara membaca kisah ini saudara dengan sesama, maka saudara akan menjumpai bayi Yesus itu selamat. Walaupun bayi-bayi di Betlehem itu tidak selamat saudara. Itu juga karena intervensi Allah. Mereka disuruh Allah datang kepada Yusuf dan berkata, bawa anak itu lari ke Mesir. Allah yang mengendalikan segala sesuatunya saudara. Dia bisa pakai segala cara untuk menggenapkan rencana saudara. Karena itu di tengah situasi yang seburuk apapun di dalam kehidupan saudara yang harus saudara hadapi tahun ini khususnya. Dengarkan saya baik-baik. Saudara harus percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi saudara. Dia tidak pernah melepaskan kendalinya. Dia tidak pernah melepaskan kontrolnya atas hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan sama Tuhan kita yang luar biasa. Saya waktu bulan September saya katakan gejala seperti ini COVID terjadi. Yang kita stop hampir sebulan ibadah kita ini saudara. Saya berkata Tuhan, ketika saya baca kitab Hosea itu, pernah saya khotbahkan di awal Oktober kalau tidak salah. Saya berkata, kalau Tuhan izinkan kita kena COVID. Mungkin kita sudah menjaga. Mungkin kita sudah waspada. Tapi apalah daya manusia sebagai manusia terkadang ada celah-celah. Karena situasi kondisi yang kadang kita mungkin tidak bisa mengontrolnya gitu kan. Kalau Tuhan izinkan kita kena COVID. Kalau Tuhan belum tetapkan kita meninggal, kita pasti sembuh saudara. Bapak ibu saudara yang di rumah, mungkin di rumah sakit dengarkan saya baik-baik. Kalaupun Anda kena, Anda sudah menjaga. Tapi izinkan Tuhan, kalau Anda belum tentukan meninggal, percaya Anda pasti sembuh. Jadi jangan takut. Sebab yang membunuh saudara itu bukan penyakit itu. Yang mengambil nyawa saudara bukan penyakit itu. Alkitab mencatat apa? Tuhanlah yang mengambil nyawa itu saudara. Iya kan? Iya. Saudara percaya itu saudara. Karena itu situasi seburuk apapun, dialah yang mengontrolnya. Jadi makna yang pertama dari kisah pembantaian di kota Betlehem ini saudara, adalah Tuhan berdaulat atas situasi apapun, termasuk situasi yang buruk di dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencananya saudara. Haleluya.
Yang kedua saudara, makna yang kedua yang kita bisa pelajari dari bagian kisah ini adalah Tuhan menyediakan pengharapan kepada orang yang sedang berduka, kepada orang yang sedang bersusah hati, saudara. Baca ayat 17 sampai 18. Dengan demikian genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 15 khususnya saudara. Dikatakan begini, Yeremia berkata begini, terdengarlah suara di Rama, tangis teratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi, saudara. Nah, saya perlu menerangkan ya ayat ini ya dari sisi perjanjian lama. Siapa tahu orang yang bernama, ada yang tahu siapa Rahel itu? Rahel itu anaknya Robi dan Limi. Bukan, saudara. Rahel itu istrinya Yakub. Yakub itu punya 2 istri. Satu namanya Lea, satunya Rahel. Tapi dari dulu Yakub itu cintanya hanya kepada Rahel, saudara. Jadi kalau mau gaet sama Rahel itu harus bernama Yakub. Ya. Yakub dia rela kerja 7 tahun untuk bisa menikahi Rahel, saudara. Waktu di hari pernikahannya, ketika di pelaminan, saudara, tiba-tiba dia menghampiri, dia buka cadarnya, dia lihat ternyata bukan Rahel, tapi cecenya Rahel yang kurang cantik yang bernama Lea, saudara. Jadi Yakub itu ditipu oleh mertuanya yang bernama Laban, saudara, hanya gara-gara pakai cadar. Ya, memang kalau wanita sudah pakai cadar, saudara, sudah kan gak kelihatan dengan jelas siapa dia gitu kan. Ya, jadi kalau ada yang mau menikah tahun ini atau tahun depan, dengarkan saya baik-baik. Pastikan pasanganmu itu pakai cadar yang transparan. Supaya ketika diberkati, engkau bisa pastikan itu benar-benar pasanganmu. Jangan sudah masuk pelaminan, bukan ya ternyata. Ya, tapi kalau saya baca kisah Yakub dengan Lea, masa sih nggak tahu dia bukan Rahel? Itu pria hidung belang juga tuh Yakub itu. Oh iya betul. Masa yang begini yang sudah menikah tahu banget, masa nggak tahu itu bukan Rahel? Ngomong kosong lah. Oke, kita kesampingkan dulu yang masalah itu, saudara. Akhirnya karena yang didapatkan itu bukan Rahel tapi Lea, saudara. Mau tidak mau Yakub perlu kerja keras lagi. Dia kerja 7 tahun lagi untuk bisa dapatkan Rahel, saudara. Lalu kemudian dia dapatkan Lea, dia dapatkan juga Rahel, saudara. Lalu dua-duanya Lea dan Rahel punya anak. Lea anaknya banyak, Rahel sedikit, cuma 1 terakhir lahirkan yang si bungsu bernama Benjamin, saudara. Tapi dalam tradisi Israel kuno, saudara, yang disebut sebagai permasyur atau ibu negara, saudara, adalah Rahel. Walaupun Lea itu anaknya lebih banyak, saudara. Nah, cerita di Yeremia yang di pasal 31 ayat 15 yang ditulis dalam Matius pasal 2 ayat 18 tadi, saudara, ya, itu Rahelnya sudah tidak ada, sudah mati, saudara. Dan menurut tradisi Yahudi kuno, saudara, Rahel itu dikuburkan di sekitar Bethlehem, saudara. Tapi peristiwa Yeremia 31 ayat 15 itu terjadi kapan? Ternyata itu terjadi pada waktu orang-orang Israel sedang ditawan, dibuang ke Babel, saudara. Kalau saudara ingat kisahnya, saudara, setelah Salomo mati, kerajaannya terpecah jadi 2. Satu di utara, satu di selatan, seperti itu, saudara. Ya, kerajaan selatan akhirnya itu ditaklukkan, dikalahkan oleh Babilonia. Dan semua orang itu ditawan, ya, jadi budak ke Babel, saudara. Dan pada waktu mereka ditawan menuju ke Babel, saudara, maka secara tradisi orang-orang Yahudi percaya ketika itu ditawan mereka sedang melewati daerah Bethlehem. Sehingga itu digambarkan ketika melewati daerah Bethlehem seolah-olah Rahel yang dikuburkan dekat Bethlehem, yaitu di Ramah, saudara. Ketika melihat orang-orang Israel yang ditawan itu, saudara, itu dikiaskan Rahel itu menangis dengan sedih. Kenapa? Karena Rahel kehilangan anak-anaknya, saudara. Tapi yang menarik bukan cerita itu, saudara.
Bukan di cerita itu. Ya, karena kisah Yeremia pasal 31 ayat 15 itu tidak berhenti di situ, saudara. Bukan di kisah Rahab menangisi anak-anaknya yang sering ditawan ke Babel, saudara. Tapi Yeremia 31 itu berakhir dengan sebuah kalimat yang luar biasa dari Tuhan. Yakni Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan umatku. Aku menaruh hukumku, Tauratku di hati mereka, di batin mereka. Mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan aku akan memulihkan keadaan mereka, saudara. Jadi ada pengharapan, saudara, yang Tuhan berikan di Yeremia 31, saudara. Memang di tengah-tengahnya ada tangisan, ada air mata Rahel, saudara. Memang ada kedukaan di Rama. Tapi kalau saudara membaca di Yeremia pasal 31, seterusnya, saudara akan menemukan ada pemulihan, ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang Yehuda yang sedang di dalam kesusahan. Dan itu Tuhan sudah lakukan. Kapan itu? Pada saat ketika mereka di Babel, 70 tahun ditawan, saudara, dijadikan budak. Tuhan bebaskan mereka. Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian, saudara. Sebagaimana Tuhan memberikan harapan di tengah-tengah kedukaan mereka, saudara. Mereka sebagai tawanan dibebaskan, saudara. Tuhan yang mengizinkan kedukaan terjadi di Bethlehem pada waktu Yesus lahir. Dan dari kisah ini Tuhan yang sama juga akan memberikan kita pesan ini. Apa itu? Bahwa ada pengharapan di jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Memang ada kedukaan, saudara. Alkitab tidak pernah berbohong. Alkitab tidak pernah mengatakan kalau ikut Yesus gak ada masalah. Kalau ikut Yesus, saudara, hidupnya akan tenang-tenang dan aman-aman saja. Alkitab jujur, saudara. Alkitab tidak pernah memberikan janji seperti itu. Tapi selalu yang dijadikan Alkitab adalah walaupun engkau sedang menderita, walaupun engkau sedang mengalami kesusahan, dan mungkin engkau sedang berkabung di tahun ini, selalulah lihat ke depan. Karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Ini makna yang kedua, saudara. Yang pertama, bukan hanya Tuhan berdaulat atas hidup kita, atas situasi buruk kita, saudara. Ya, bukan hanya Tuhan menyediakan pengharapan bagi kita yang sedang bergumul, sedang mengalami kesusahan, saudara. Tapi yang ketiga, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dan kemuliaan yang lebih besar melalui kesusahan atau penderitaan yang kita hadapi di dalam hidup ini, saudara. Tuhan mengerjakan kebaikan, kemuliaan yang lebih besar melalui penderitaan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya tahu penderitaan itu sulit untuk diterangkan. Lebih sulit lagi untuk diterima. Semakin sulit untuk diterima, maka semakin susah kita merangkulnya dengan kerelaan hati, saudara. Karena memang yang namanya penderitaan tidak ada yang menyenangkan. Betul ya? Tidak ada yang menyenangkan. Begitu menderita, hahaha, gak mungkin. Pasti air mata keluar. Pasti kesedihan terjadi, saudara. Tapi saudara perlu mengerti. Kenapa sih penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi? Saudara perlu membandingkan penderitaan itu dengan apa? Pada saat saudara berkata, aku ini menderita. Engkau bandingkan penderitaanmu itu dengan apa sebetulnya? Sehingga engkau berkata, aku ini menderita. Dengarkan ini. Bagaimana saudara membandingkan penderitaanmu itu akan menentukan pemahaman saudara tentang seberapa saudara itu menderita. Siapa yang pernah belajar kungfu di sini, boleh angkat tangan? Belajar taekwondo, gulat, judo. Belum pernah ya? Nanti pulang lihat di YouTube. Kalau saudara pernah belajar kungfu ya, waktu mau belajar, saudara tahun pertama, maka gurumu itu akan mengajarkan kuda-kuda. Apa yang terjadi? Begitu ada kuda-kuda begitu, disepak
kaki saudara. Supaya apa? Supaya kuda-kuda saudara jadi kuat nanti. Betul nggak? Saudara suruh angkat apa berat-berat seperti itu. Ya, untuk melatih kuda-kuda saudara supaya kuat. Kalau saudara belajar sebagai seorang penggul saudara, maka tahun-tahun pertama latihan saudara, saudara akan merasakan kesusahan yang luar biasa. Saudara mungkin akan dibanting-banting saudara oleh pelatihmu seperti itu. Sehingga hampir semua bagian tubuh saudara akan mengalami sakit dan cedera saudara. Waktu cedera sakit enggak? Sakit. Apakah waktu sakit itu kan membuat si penggulat itu berhenti? Atau membuat si pelatih itu berkata, udah stop latihan seperti itu. Tidak. Kenapa tidak stop? Tidak berhenti. Karena ada tujuan dan ada kebaikan yang lebih besar untuk dicapai melalui proses itu saudara. Sama halnya dalam kehidupan kita saudara. Ada proses kesakitan yang mesti kita lalui. Ada proses yang penderitaan yang mesti kita lalui. Saudara harus akui itu ada. Hidup itu tidak mulus berjalan tol. Mesti ada penderitaan. Saya ketemu beberapa orang. Kenapa saya begini? Kenapa saya berkata begini. Setiap orang kamu lihat itu enak kan. Kamu tidak tahu penderitaannya seperti apa. Ini tiga tunggu lah. Benar. Kamu tidak tahu penderitaannya seperti apa. Kamu lihat saya enak kan. Kamu tidak tahu penderitaan saya seperti apa. Ada. Kamu lihat si dia itu bos. Konglomerat. Kaya raya. Sukses. Dia punya penderitaan sendiri. Jadi kita semua tuh ada. Tapi Tuhan pakai proses penderitaan itu untuk mengerjakan kebaikan buat hidup kita saudara. Amin. Dan dalam bagian kisah ini saudara, saya menyimpulkan begini saudara. Satu bayi selamat yaitu bayi Yesus. Sekitar 20-an bayi itu mati terbunuh. Kira-kira kalau saudara pernah bayangkan enggak kalau peristiwa ini terjadi sebaliknya. Jika yang terjadi satu bayi itu bayi Yesus mati. Dan 20-an bayi yang lain selamat saudara. Maka nanti akan ada miliaran bayi-bayi yang lahir kemudian. Yang akan binasa di dalam dosa saudara. Apa yang hilang dari bayi-bayi itu saudara? Yang hilang dari bayi-bayi itu adalah kehidupan mereka yang sementara di dunia ini. Tapi apa yang diberikan oleh bayi Yesus yang selamat itu? Yaitu hidup kekal sampai selama-lamanya. Saudara bandingkan ini. Kehidupan yang sementara yang hilang. Tapi Allah gantikan dengan kehidupan yang kekal melalui Yesus saudara. Ini satu bayi diselamatkan. 20-an bayi memang mati saudara. Tapi seandainya ini bayi Yesus yang binasa. Sekali lagi maka ada miliaran bayi-bayi yang lain termasuk saudara saya. Saudara kan lahir dari bayi dulu kan. Bukan nongol dari sudah berkumis kan gitu kan. Pasti juga akan binasa selama-lamanya neraka saudara. Jadi ada kebaikan yang lebih besar yang Allah kerjakan lewat proses penderitaan. Lewat proses kesusahan itu saudara. Saya tidak mengatakan kesusahan itu lebih kecil. Kehilangan bayi tidak pernah menjadi kesusahan yang kecil. Saya juga tidak mengatakan ini adalah kesusahan yang sepele. Tidak, ini adalah kesusahan yang sangat menyedihkan saudara. Sebagai orang tua, saya percaya saudara tahu bagaimana kehilangan. Apalagi anak, jangan kehilangan anak sakit aja. Kita sudah gak tahu gimana, betul? Ini kesedihan yang sangat luar biasa. Karena ibu-ibu kehilangan bayinya. Tetapi lewat peristiwa ini yang Tuhan izinkan. Ada sukacita yang besar. Ada kebaikan yang lebih besar. Ada kemuliaan yang lebih besar. Yang Tuhan munculkan melalui peristiwa ini saudara. Saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara. Termasuk yang mendengarkan saya. Itu sedang dalam penderitaan. Sedang dalam kesusahan. Ya, mungkin ada antara saudara yang juga mengalami kelemahan-kelemahan. Usaha saudara mungkin bangkrut. Ada keluarga saudara yang mati karena COVID ini. Ya, ada situasi-situasi yang memang saudara tidak bisa kendalikan dan membuat suasana buruk sekali terjadi saudara. Ya, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang dengan saya itu juga sakit. Lalu Anda berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi kalau kita mau berdiam diri sejenak ya. Dan merenungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita.
Misalnya, mengapa saudara itu sakit? Sebetulnya apa sih Tuhan izinkan sakit itu? Bukan supaya engkau sakit lalu engkau sembuh. Kalau seperti itu, Tuhan main-main dengan hidupmu. Ya kan? Iya. Tapi Tuhan izinkan engkau sakit supaya engkau semakin mengenal Tuhan dengan baik. Supaya engkau bisa menghargai hidupmu dengan lebih baik lagi. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini saudara, jauh lebih berharga daripada hidupmu yang panjang saudara. Karena hidup itu bukan hanya tentang hari, tapi hidup itu masalah arti saudara. Lebih baik engkau hidup pendek, tapi penuh arti. Daripada engkau hidup panjang, tapi tidak punya arti sama sekali. Ketika saya persiapkan khotbah ini, saya teringat dengan pujian ini. Saudara pernah tahu lagu ini? Lagu ini sudah lama sekali. Ya, dikatakan begini. Tiap hari, lepas tiap hari, dengan rasa berat hati. Pernah dengar? Hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku, arti hidupku. Saya masih ingat ketika saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat tahun 96. Lagu ini menginspirasi saya. Bahwa hidup itu bukan hanya tentang berapa panjang dan lamanya kita ada. Tapi hidup itu harus menghasilkan sesuatu yang berarti saudara. Jadi bukan masalah berapa panjang kita hidup. Tapi untuk apa kita hidup. Itu yang perlu kita temukan saudara. Kalau Anda diberkati, usahamu maju. Kalau Anda sehat, kalau Anda kuat, kalau Anda diberikan titel, kalau Anda diberikan jabatan. Di situ ada tujuan Tuhan. Ada makna yang Tuhan mau saudara hasilkan. Buat Tuhan, buat orang lain. Amin. Yesus saudara, dia tidak berumur panjang. Dia tidak sampai umur 40 tahun saudara. Saya lebih tua daripada dia pada waktu dia mati. Tapi saya harus mengakui kehidupannya yang pendek telah mengubahkan sejarah dunia. Begitu luar biasa saudara. Pertanyaannya saudara. Kalau yang lainnya mati tahun ini kena COVID. Kenapa Anda tidak? Padahal Anda sudah keliling kemana-mana. Kenapa Anda tidak? Perlukah saudara renungkan tahun ini? Sebelum akhir tahun ini renungkan baik-baik. Betul, renungkan baik-baik saudara. Kalau Anda tidak merenungkan pertanyaan dan menemukan jawabannya, saya yakin tahun depan hidupmu tidak akan punya arti apa-apa. Hidup akan biasa-biasa, lewat seperti biasa aja. Temukan arti ini saudara. Apakah saudara ketika diberikan Tuhan hidup, dan hidup itu sudah menghasilkan sesuatu yang berarti bagi nama Tuhan? Tahun depan masih ada kesusahan. Tahun depan masih ada penderitaan. Kecuali saudara mau tinggalkan dunia ini, tidak ada penderitaan lagi. Sebab Tuhan berkata tidak ada air mata di situ nanti. Tapi selagi Tuhan berikan kehidupan saudara di dunia, tahun depan masih ada air mata. Ada amin. Tahun depan masih ada kesusahan. Saya perlu tekankan kepada saudara. Tapi dengarkan baik-baik saudara. Kalau Tuhan izinkan kesusahan itu, kalau Tuhan izinkan penderitaan itu dalam kehidupan kita, apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik? Yang jauh lebih besar daripada kesusahan yang kita hadapi nanti? Saya percaya Tuhan yang kelahirannya hari ini kita peringatkan saudara, peringati saudara, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bekerja dalam kehidupan Yusuf dan Maria dan orang-orang maju saudara. Saya percaya dia juga bekerja
dulu dalam kehidupan kita. Hari ini juga dan hari-hari yang akan datang. Dia tetap akan bekerja. Karena memang dia terus aktif bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam situasi yang sulit, saudara. Engkau dalam penderitaan yang besar mungkin seperti itu. Ya, mungkin beberapa saudara sedang berputus asa. Dan saudara berteriak, Tuhan, mengapa aku harus mengalami penderitaan ini, peristiwa ini? Mungkin kau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak mampu menghadapi ini. Apalagi berharap. Karena aku takut kalau aku berharap aku kecewa. Nanti tambah sakit lagi. Tapi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saya ingin menghibur saudara. Dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan putus asa. Sebab ada harapan yang Tuhan sediakan buat saudara yang saya. Ada amin. Mungkin saudara merasa hidupmu itu gak ada harganya sama sekali saudara. Karena mungkin engkau tahun ini jatuh bangun di dalam dosa. Terjerat dengan dosa. Sehingga kau merasa tertuduh. Ya, dan engkau merasa tidak mampu melepaskan diri saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Sesuai firman Tuhan. Ada pengharapan bagi saudara. Untuk dilepaskan oleh Tuhan. Dari setiap perbudakan dosa itu saudara. Yesus lahir. Dia memberikan harapan. Yesus lahir. Dia memberikan pemulihan buat hidup kita. Di tengah situasi apapun, sesulit apapun. Percayalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia mengendalikan situasimu. Dia mengontrol hidupmu saudara. Dia berjanji ketika dia kendalikan. Dia ubahkan semua itu menjadi kebaikan buat hidup kita. Itulah Roma 8:28. Dia turut bekerja untuk menanggung kebaikan. Bagi kita yang mengasihi dia. Tetap mengasihi dia. Kalau Anda mengasihi dia, engkau tetap percaya kepada dia. Amin.